Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fortunananda ingin menjelaskan tentang penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pengertian kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Kutipan juga merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Jenis kutipan ada beberapa. Yang pertama ada kutipan langsung, adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata dari kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Dalam kurung, kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang dijadikan rujukan. Ada juga kutipan tidak langsung, adalah pinjaman pendapat yang hanya mengambil intisarinya saja. Dalam kurung, kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok pikiran atau intisarinya saja. Contoh, pembelajaran sebagai suatu yang bersifat sistematis tersebut dinyatakan pula oleh Dimyat dan Mujono tahun 1999-297 yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Ada kutipan langsung. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi oleh teks. Kutipan diawali dan diakhiri tanda kutip. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Yang selanjutnya ada mencantumkan sumber referensi. Adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan sebagai berikut. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Yang kedua, kutipan tidak diawali tanda kutip. Yang ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Contoh, strategi pembelajaran bahasa Indonesia menurut Iskandar Wasid dan Sunarda tahun 2009-28 memiliki pengertian pola keterampilan pembelajaran yang dipilih pengajar untuk melaksanakan program pembelajaran. Keterampilan berbahasa Indonesia. Program tersebut dirancang dalam menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas mental dan intelektual secara optimal untuk mencapai tujuan. Keterampilan berbahasa Indonesia yang terdiri atas keterampilan penyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Hal yang harus diperhatikan dalam pengutipan langsung ini adalah bahwa ketika mengutip langsung, apapun yang terjadi dalam teks harus ditulis apa adanya, meskipun dalam sumber terdapat kesalahan. Untuk menyiasati agar tidak ada kesalahpahaman mengenai mana yang salah, maka dapat ditandai dengan menggunakan simbol buku kurung, siku dengan berisi tulisan sik. Contoh, Indonesia berhasil, dalam kurung sik, meraih emas. Kata berhasil seharusnya ditulis berhasil. Setiap hari Andi pergi ke perpustakaan sik bersama teman-temannya. Kata ke perpustakaan seharusnya ditulis ke perpustakaan.
Makanya dipisah. Di sini harus dipisah karena menunjukkan tempat. Hal yang harus diperhatikan. Teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu dengan memberikan titik elipsis atau 3 titik pada bagian yang akan dihilangkan. Contoh ciri pembelajaran yang efektif dalam proses belajar menurut Aunur Rahman tahun 2009.2.34 adalah ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Karena ada bagian yang tidak penting untuk karangan tersebut, maka dilakukan penghilangan. Seperti ciri pembelajaran yang efektif dalam proses belajar menurut Aunur Rahman tahun 2009.2.34 adalah tanda elipsis telah terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis pemulihannya berikut. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Yang terakhir, mencantumkan sumber kutipan. Contoh dapat dilihat pada teks berikut. Untuk memahami teknis tersebut, perhatikan contoh berikut. Majas menurut Nugyantoro tahun 1987.297 merupakan kata-kata yang tidak menunjukkan pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumber. Catatan dalam tubuh karangan, body note. Yang pertama, dalam body note terdiri dari 3 unsur, yakni nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang kedua, selain 3 unsur tadi, cara penulisan body note selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan titik 2. Contoh, Haryanto tahun 2009.2.15 dan Ismail dalam kurung 2008.2.25. Ada pula catatan kaki, yaitu footnote. Unsur catatan kaki antara lain nomor petunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Judul karangan, judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicentang miring, dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Ada pula data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berada di dalam tanda kurung dengan nama kota diawali yang diikuti oleh titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Setelah nama penerbit, barulah tahun terbit dengan nama penerbit yang dipisahkan dengan koma. Hal ini berbeda dengan sumber yang berasal dari jurnal, majalah, atau koran.
yang dalam kata-kata catatan kaki ini nama jurnal, majalah, atau koran dicetak miring diikuti dengan oleh tanggal penerbit. Khusus untuk internet, hal yang disampingkan adalah nama laman website diikuti tanggal pengaksesan. Halaman ditulis di akhiri catatan kaki. Ada yang menyingkat kata halaman ini dengan HLM atau HAL, yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Setelah itu barulah kemudian diakhiri dengan titik. Singkatan-singkatan dalam penulisan catatan kaki, tidak selamanya sumber rujukan mencantumkan seluruh unsur catatan kaki. Hal ini akan terjadi jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali. Maka kutipan-kutipan selanjutnya cukup diawali dengan ibid, log, cheat, dan opcheat. Ibid merupakan singkatan dari ibidder yang memiliki arti pada tempat yang sama. Penulisan ibid dilakukan jika kutipan yang telah dikutip berasal dari sumber rujukan yang sama tanpa dijeda oleh kutipan lain. Dan juga opcheat digunakan jika ada kutipan yang berasal dari buku dengan sumber yang sama akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Logcheat digunakan jika ada kutipan yang sama dan berasal dari bukan buku, yakni bisa jurnal, majalah, koran maupun internet, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Kiat-kiat mengutip. Menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Contoh, menurut Kraft dalam Saraf Rahipa tahun 2005.21 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal dalam kurung bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Dari pendapat ini jelas bahwa bahasa merupakan alat komunikasi primer yang ditandai dengan bunyi dan itu hanya dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukan hewan. Adapun bunyi itu bersifat arbitrer. Artinya tidak ada hubungan antara bahasa dengan benda yang disimbolkan. Memperkuat gagasan dengan kutipan. Jika dalam menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal, maka sebaiknya dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenaran atau pendapatan penulis. Menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Hal ini terjadi pada penjabaran mengenai definisi yang biasanya tidak cukup dengan satu kutipan. Membandingkan beberapa kutipan. Dalam membandingkan beberapa kutipan, yang diperbandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan dalam pustaka secara umum sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet dalam kurung A, B, C, dan seterusnya. Dibuat berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda hubung dan sebagainya. Penulisan sumber data menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, majalah, internet, skripsi, tesis, dan disertasi.
Daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Penulisan nama pengarang di balik nama belakang, dalam kurung nama belakang menjadi di depan dengan dibumbui tanda koma. Tambah menggunakan gelar akademik dan akhiran diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK atau disebut juga dan kawan-kawan. Contoh pada screenshotan ini. Selanjutnya, menuliskan tahun penerbit diikuti dengan tanda titik. Menulis judul buku dengan diberikan garis bawah underline atau ditulis miring dalam kurung italik dan diakhiri dengan tanda titik. Ada juga selanjutnya menulis dengan kota terbit atau penerbitan itu berasal dari diikuti tanda titik 2. Penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbitan atau pencetakan dan diakhiri tanda titik. Jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Contoh dapat dilihat secara keseluruhan. Penulisan daftar pustaka akan tampak seperti berikut. Agama, Remali 2009 menulis karya ilmiah Yogyakarta 2 Familia Pustaka Keluarga Irma, Muhammad DKK tahun 2010 bahasa Indonesia 2 Jakarta 2 Kementerian Pendidikan Nasional. Daftar pustaka berdasarkan internet. Tulisan alamat website yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Informasi tersebut diambil dari internet. Penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tulisan nama. Kedua, tahun buku atau tahun tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Ketiga, tulisan judul atau judul tulisan diakhiri tanda titik. Keempat, tulisan alamat website dan gunakan kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet. Contoh http faisal1 wordpress.com tahun 2009 bulan 3 tanggal 2. Cara menulis daftar pustaka 7 Februari 2013 pukul 19.00 WIB, di mana dia memasukkan tanggal dan tahun dan waktunya juga. Daftar pustaka dari artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber karya tulis ilmiah. Penulis, nama penulis, tahun pembuat artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contoh, Baikuni tahun 1990 kutip masalah penguasaan teknologi kutip makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Malang 2 Unibrau. Ada juga daftar pustaka dari majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah dan koran. Adapun penulisan tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran ditambah keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut digunakan. Bagi, Nelson, kutip radiasi elektromagnetik ponsel rakyat Bengkulu, 10 November 1994 halaman 30 sampai 31. Lanjutan, ada daftar pustaka dari skripsi tesis atau
disertasi dalam jurnal. Penggunaan sumber dari skripsi tesis, contoh Prabowo, Eko, 2004. Pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasa materi dan perubahannya. Skripsi pada jurusan pendidikan kimia UPI Bandung tidak diterbitkan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.